Melakukan firman Tuhan itu kan bukan di dalam label karena dia pendeta penginjil atau bukan di situ. Ya karena memang kita ini sama-sama murid Kristus. Iya, iya, iya. Seorang murid itu kan hidup di dalam ketaatan kepada gurunya, Iya, iya, iya. Kristus dalam hal ini. Nah, Kristus melakukan itu. Jadi teladan itu bukan untuk dikagumi, teladan itu untuk diikuti. Banyak orang suka kagum dengan teladan. Nah, itu. Itu tidak ada gunanya. Wih, hebat ya. Wih, ini gini gitu. Teladan itu diikuti. Ya, Kristus itu memberikan keteladanan. Ini cuma kita kagum tok ya, nggak kita lakukan apa-apa. Ya, tapi kita mesti ngikuti. Iya, iya. Ini berarti seperti yang dulu, baik. Beda antara fans dengan murid. Murid. Oh iya. Seperti itu. Iya. Jadi hanya sekedar ngagumin doang. Wih, hebat nih. Wih, gini. Wih, wani yo. Wih, gini ya gitu. Tapi nggak ngikut gitu. Oke, saya Jadi jadi penggemar itu kan memang mengagumi. Kita kan bukan penggemar, kita seorang murid. Ya, ya. Oke, saya sedikit juga berbagi ya, Pak dan Bayu. Kadang itu ada rasa kelegaan bagi saya pribadi, ketika saya bisa sekedar ngobrol gitu ya, dengan orang-orang yang ya saya rasa butuh perhatian, atau bahkan saya bisa melihat beberapa minggu yang lalu deh, itu ada orang jualan, Pak. Dia jualan makanan kecil gitu ya, pipang, kerupuk ikan gitu. Ya. Dia lewat, terus saya beli kerupuk ikan gitu kan, dengan harga berapa gitu kan. Dan memang harganya agak mahal sih ya. Cuman kan saya melihat, oh ya, bapak ini dari pagi lewat gitu. Ya udah saya beli. Ada satu kelegaan di situ, Pak, bagi saya bisa menolong gitu. Saya ajak omong-omong gitu kan. Terus bapak itu ngomong juga bahwa terima kasih loh sudah ngasih saya berkat pagi ini, gitu Pak. Terus saya mau, ya tuh Pak, Tuhan berkati Pak ya supaya laris gitu. Dia bicara bahwa gini Pak, ya itu nomor 2, yang penting beri saya, doakan saya kesehatan loh, gitu Pak. Oh iya Pak, gitu. Dari situnya lega Pak, saya udah bisa berkomunikasi. Makanlah produknya gitu gitu Pak. Ternyata Pak, melempem. Pertama kan saya, sorry Pak, reaksi kan saya ngomel Pak. Waduh, tuku, tuku melempem. Terus, tapi saya diingatkan bahwa, loh ya, kalau tugasmu ngasih ya sudah. Ya, kalau dihitung misalnya kalau bicara secara ekonomi antara konsumen dengan buyer, sorry bukan buyer, dengan seller, pasti komplain, ngamuk dong gitu loh. Saya diingatkan itu gitu loh. Ya udahlah, kalaupun saya ngasih uang ini nggak menjadikan tanda kutip ya, tidak menjadikan dia kaya gitu, tapi menjadikan dia bersyukur untuk dapat berkat, saya mestinya bersyukur untuk itu gitu. Nah ini kadang Mbak timbul kayak gitu Pak. Nah karena kan konsep kita itu seharusnya kan kembali kepada prinsip-prinsip aku bahwa kita membeli sesuatu yang itu orang kelas bawah ya, orang jual samiler yang dari terus dan sebagainya, yang kecil-kecil begitu. Kita mungkin tidak butuh dengan makanan itu, tapi mereka butuh untuk mendapatkan berkat melalui makanan ini. Jadi kita bukan beli untuk kita, tapi kita beli untuk menolong kebutuhannya. Itu reaksi kasih, prinsip perspektif kekekalan di dalam ajaran firman. Jadi orientasinya bukan diri kita. Iya. Kasih itu kan selalu keluar. Iya. Oh ya, thank you Pak. Saya udah diingat ini Pak. Iya. Oke, betul Pak. Berarti sentralnya bukan di kita gitu ya. Bagaimana kita bisa nolong ya. Tapi kalau kamu pernah ngalami itu nggak Pak? Misalnya kayak saya gitu, beli. Ternyata
Sentralnya di kita. Gimana? Atau lu ada kelegaan gak misalnya setelah nolong gitu ada sesuatu sih yang plong gitu loh rasanya. Wah, enak gitu loh. Enteng gitu loh. Ya pasti suka sih. Orang Iya. membagi berkat ke orang lain itu pasti suka cita. Betul. Dan kita tidak harus beli karena kita butuh. Ya. Kita harus beli karena dia yang butuh. Nah, bisa jadi barang yang kita beli kita nggak butuh, kita bisa berkati orang lain. Jadi ya, kita salurkan lagi. Oke. Ya. Baik, coba Bay, lu pernah ngalamin gitu nggak? Pernah melakukan kesalahan yang sama dengan saya nggak? Kalau yang waktu pernah sih membeli ya, beli produknya, walaupun pada saat itu memang nggak apa ya, nggak butuh, nggak lapar lah ya waktu itu. Jadi malam-malam ada orang jualan nasi gitu ya. Cuman waktu itu memang nggak butuh, tapi saya diingatkan istri sih, ayo kita beli gitu. Walaupun pada saat itu nggak lapar juga. Nah, waktu ya udah beli 2 bungkus begitu. Walaupun pada akhirnya itu nasinya saya kasih ke yang apa Pak Oga itulah yang nyebrangkan itu. Ya udah. Gitu. Itu menolong walaupun pada saat itu mungkin saya nggak berpikir sampai sejauh itu ya sampai oh iya ya bisa dikasih ini ya tapi istri saya yang menolong begitu. Nggak apa-apa kasihkan aja begitu. Tapi saya memang melihat mereka yang ada di jalanan itu hidup jauh lebih susah begitu daripada yang pernah kita bayangkan begitu mereka susahnya mereka. Kita itu harus punya kondisi yang selalu siap untuk menjadi berkat kapan saja. Makanya di dalam mobil kami, pas mobil saya ini habis berasnya. Ya, tadi saya pergi dengan istri dan anak saya itu masih ada berasnya. Selalu ada 1 kilo kita. Setiap hari selalu siap. Karena waktu Pilpres yang lalu, waktu bansos itu saya sudah memperkirakan ini akan kesulitan beras dan harga beras akan melangit. Saya langsung borong beberapa beras ini tujuannya untuk dibagi, rimbangi per kilo. Sampai ada orang juga ambil bagian, pusat ngirim sampai ratusan kilo. Jadi selama Pilpres saja sampai sekarang, wah ini sudah 11-12 ton sudah. Iya. Nggak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sampai ke desa-desa kita lakukan. Misalnya, ini 3 hari ya, mulai kemarin, sekarang ini, sama besok. Kami ada pasar murah di satu dusun. Oh iya, Bapak itu siang itu Pak. Iya. Di satu dusun. Nah, kita memang bikin. Pertama, pasar murah itu warga jemaat diminta mereka membuat sesuatu bisa dijual. Terus kita diskon. Kita subsidi 50%. Jadi harganya 3.000, 4.000, begitu nasi pecel 3.000. Nah, kita subsidi 50%. Untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Sampai tadi sore ini. Kalau saya nggak ada podcast, saya di sana. Besok saya habis acara kedukaan itu, saya langsung meluncur ke sana. Kemarin juga gitu. Waduh, ribuan masyarakat di sana dari berbagai macam kalangan. Itu bukan di bawah lembaga atau institusi enggak ya Pak? Atau memang kumpulan orang-orang gitu aja? Mereka mau gitu ya? Iya, itu kalau mau berkelanjutan, satu desa itu berapa ribu kan? Iya. Itu kita pernah coba bikin 1 hari saja. Kasihan saya lihat. Nenek-nenek apa datang, tidak ada habis. Dalam setengah jam tuh habis. Nah kali ini saya bilang enggak. Jumlah jenisnya yang banyak. Terus juga kuantitasnya yang banyak per jenis itu ya. Di loss gitu. Padahal kan subsidinya makin besar. Tapi kan kasih itu kan nggak dihitung di atas kertas itu. Di atas pemeliharaan Tuhan ini. Itu banyak. Belum lagi yang kita telusuri tiap-tiap desa itu. Kita bawain sembako lengkap dan sebagainya. Ada yang janda-janda, kasihan sekali. Ada yang dia hidup sendiri, ngesot. Yang saya pernah share kan dia.
Bayangin. Sampai saya bilang, wah ini mesti dibersihkan. Belikan meja. Karena dia nggak bisa kena polio. Ya. Jadi 60 lebih umurnya. Jadi kita belikan meja pendek. Lemari juga nggak terlalu tinggi. Baju itu cuma ditaruh di ember gitu. Wah, habis dicuci di situ kan kotor lagi. Kita datang. Ya. Dan itu continue. Bukan sesaat itu. Continue. Didatangin. Jadi ada teman, rekan yang di sana juga dia datang. Bawa. Iya. Nah kadang itu Pak, saya pernah sharing gitu di medsos ya. Kadang saya tuh berpikir begini, Tuhan tangan saya itu cuma dua, pribadi ya Pak, waktu itu ya. Tapi yang perlu dilihat itu banyak gitu. Dilihat dalam artian untuk turun tangannya. Saya ingat di medsos saya itu, saya buat orang kostum Superman gitu nolong seorang nenek gitu. Tapi saya bicara, saya ngomong Mbak, Tuhan tangan saya ini dua. Tapi masih banyak yang harus dilihat seperti itu. Eh, apakah ini perlu suatu kegerakan gitu ya Pak? Dalam artian Pak, saling mengingatkan untuk kita ini sebetulnya bersidrap eh, saatnya sekarang ini ya orang tuh melihat kita ini sebagai anak Tuhan gitu. Kita ini kalau kita bicara di NKB itu nyanyian itu kan hidup kita ini kan kitab terbuka yang dibaca oleh siapapun gitu kan. Nah, kalau misalnya kegerakan-kegerakan seperti itu pemuda remaja karena sorry tuh saya kembali lagi kita bicara bahwa resiko atau ya istilahnya ya kita ngomong resiko lah ya. Resiko gereja tengah kota ini kan agak susah, Pak. Ego itu masih tinggi, istilah selfish lah ya. Itu masih tinggi, untuk kepedulian juga ini. Lain kalau kita di daerah dulu. Di kota lebih kecil lah dalam artian gitu. Ya, Pak. Saya keingat dengan satu pernyataan dalam firman Tuhan ya. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu menjadi satu bagian yang menarik. Kenapa? Karena kita perlu untuk belajar berbuat baik. Itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri sebenarnya. Oke. Dari diri kita tularkan di dalam kelompok kecil kita, dari kelompok KTB kita. Untuk apa? Untuk berani keluar. Sekali lagi keteladanan menjadi hal yang penting. Gitu. Dan ketika saya melihat, iya ya, tangan cuma dua, kelompok CG juga berapa, tapi yang ladangnya itu sudah sangat sangat luas sekali. Betul. Tapi menarik ketika saya melihat frasa ini, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang Tuhan. Waduh Tuhan, ini saya cuma beberapa ini Tuhan. Tapi itu menarik karena saya belajar begini. Yuk kita mulai itu dari skop terkecil kita, dari lingkungan kita. Mungkin adik-adik yang masih sekolah, mereka yang ada di kampus. Saya terkesan dengan seorang adik yang pada waktu itu ada satu temannya, anak kos, itu dia itulah kesulitan lah keuangan. Karena dari kampungnya, orang tuanya itu belum ngirim. Saya terkesan apa? Saya terkesan dengan satu adik ini yang ternyata mengajak dia untuk makan bareng. Jadi selama sehari itu diajak makan. Iya. Simple sebenarnya, cuma makan soto. Tapi itu powerful sekali. Kenapa? Karena itu lahir dari hati yang benar-benar mode defaultnya orang yang sudah diselamatkan, para murid Kristus adalah gak tahan, gak mengasihi. Pokoknya mengasihi begitu. Sekalipun itu hal-hal kecil. Dari skop terkecil dulu. Lingkungan pertemanan kita, lingkungan persahabatan kita, lingkungan kampus kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan rumah tinggal kita. Dimulai dari skop yang kecil. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya itu, kadang kita ini bingung mulai dari mana. Mulai dari mana dan bagaimana. Misalnya seperti itu. Mungkin kalau lingkungan sekolah, lingkungan rumah misalnya gitu ya, Bapak Hari, baik. Kalau lingkungan ini perumahan yang eksklusif, nggak bisa dilihat. Maksudnya nggak ada yang bisa dilihat itunya. Mungkin bisa jadi mungkin tukang sampah gitu ya, satpam misalnya gitu-gitu kan istilahnya. Tapi kadang apa ya? Ya ini loh, kadang saya nanya tapi saya bantah-bantah sendiri gitu ya kadang ya. Karena saya pikir
apa ya yang bisa kita lakukan selain ngasih makan kadang gitu kan Pak ya. Saya berpikir doa itu perlu gak sih kita mendoakan mereka, nggak hanya sekedar Ya kebutuhan mereka kan bukan hanya doa kita, tapi yang real. Mereka lihat, karena ya maaf aja kalau doa itu kan bahasa klise yang sering dipakai untuk menghindarkan kita tidak punya kerelaan berkorban lebih jauh. Maka menggunakan istilah-istilah yang rohani supaya masih ada hal-hal yang muatan-muatan Kristennya lah kira-kira gitu. Padahal kan nggak begitu. Karena kita nggak usah pusing mulai dari mana lakukan aja. Kita nggak pusing dan lain sebagainya. Karena kalau kita itu rumit dengan pikiran kita sendiri, pada akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Iya. Lakukan yang kecil sederhana. Terus saya memulai dari hal yang kecil sederhana. Lama-lama terus waktu COVID itu yang membuat saya bertanya seperti itu. Nah, saya waktu itu kan siap untuk pelayanan ke Jepang. Dari Korea itu langsung COVID kan. Kaget kan waktu itu. Wih, kok terjadi ini. Terus ini saya kontak terus dengan pihak Jepangnya tuh yang undang. Iya. Mereka tetap mau gitu. Saya bilang, belum tentu loh saya bisa berangkat bisa pulang. Iya. Sampai akhirnya saya minta mereka tanya ke kedutaan dan sebagainya. Saya tanya bilang lebih baik ya. Betul setelah itu. Jadi saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau nganggur COVID. Saya ini tetap jadi berkat. Nah, anak saya juga yang besar ini, si Rista ini, yaitu digerakkan hatinya untuk menolong tenaga kesehatan relawan. Dokter kan waktu itu kan banyak meninggal. Ya. Dokter, suster. Pada waktu itu. Dia digerakkan untuk itu. Dia buat itu berapa ribu bonus selama COVID. Dan saya sendiri yang ngantar ke rumah-rumah sakit. Surabaya nih keliling. Rumah sakit sampai rumah sakit ada yang sampai 2 kali. Ya rumah sakit Adiusa ada ya mana RK macam-macam. Kita berbagi setiap hari. Nah, saya sendiri lagi nasi bungkus mulai dari 50 bungkus sampai ratusan, berapa ratus satu hari, setiap hari bertahun-tahun dalam 3 tahun yang berkelanjutan. Terus bagi beras pada waktu terjadinya perubahan bahwa klaster keluarga kena, nasi bungkusnya jalan, nambah beban lagi sembako untuk keluarga mereka. Karena waktu itu kan mereka bayangin ojek itu turun penghasilan mereka. Iya. Sampai di atas 80%. Wih, kasihan sekali gitu. Jadi, wah saya pikir gimana ini mereka keluarga mereka. Ya itu ambil bagian di situ. Jadi tukang becak, tukang tambal ban, saya Pak, tukang tambal ban dia sedang baring tidur gitu. Pak, nggak kan, nggak dapat. Sudah berminggu-minggu kan pernah satu pun gitu. Sudah makan belum makan, saya bagi. Boleh nggak untuk anak istri saya? Oh ya saya kasih. Iya, iya. Kasihan sekali. Nah, kita nggak boleh. Aku susah kok. Aku sendiri sulit. Nah, itu Pak. Itu. Ya. Kasih itu nggak berpikir begitu. Percayalah bahwa Tuhan yang sudah mengasihi kita itu akan terus kasih setianya memelihara kita. Supaya kita itu menjadi agen perubahan di dalam masyarakat yang bisa memberkati mereka. Untuk keteladanan yang kontinu. Nah, gitu. Tapi kadang gini Pak Hari, Bayu. Kadang itu ada istilah seperti ini Pak. Ya kan kita ini dikasih hikmat Tuhan gitu kan untuk berpikir. Misalnya kita bicara sumbangan atau apapun ya Pak bentuknya. Loh kalau nggak cukup kan nggak salah gitu loh untuk melakukan itu. Wong kita ini dikasih hikmat. Jadi bukan dalam artian bahwa kalau kita memberikan berkat pasti kita akan diberkati. Itu pemikirannya di belakang Pak. Tapi ini dia bicaranya adalah, loh kan saya dikasih hikmat, hitung-hitungan saya nggak cukup kok. Berarti saya nggak perlu dong untuk melakukan memberi sesuatu itu gitu loh.
balik lagi Pak, akhirnya falsafahnya adalah cukup doa, saya kasihkan. Makanya firman Tuhan Amsal 11:24-25 itu harus menjadi prinsip. Itu ekonominya orang Kristen ini. Bukan kita menghilangkan logika berpikir yang normal, yang normatif, bukan. Tapi prinsip iman yang dikedepankan. COVID itu siapa orang yang mengalami kesulitan? Semua kesulitan. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, maaf, ada orang-orang yang tidak punya hati. Contohnya, ya. Itu kan ada obat Cina yang terkenal gitu untuk. Oh iya, apa itu namanya? Iya. Lianhua. Wah, itu saya lupa. Itu sampai harganya itu nggak masuk akal. Iya. Satu kotak yang hanya dipakai beberapa hari 100.000. Karena banyak yang butuh. Iya, saya pikir ini kan kejam gitu. Terus masker juga gitu. Kejam. Jadi teman saya tahu ini lihat peluang bisnis ya pakai masker. Masker. Dihancurin tuh harganya. Di pasaran yang melambung itu dihancurin sama dia. Masuk di Shopee. Wah, dia dimaki banyak orang nggak peduli. Karena nggak baik gitu. Gitu. Saya menghancurkan pasaran yang obat itu. Saya nimbrung orang-orang yang impor. Saya nimbrung di situ. Wah, rumah saya kayak gudang. Saya hancurin harganya. Dan untuk daerah-daerah Papua apa itu saya kirim gratis itu. Saya katakan boleh kita itu ambil untung. Ya, tapi jangan keterlaluan di dalam krisis yang semacam itu. Memanfaatkan kondisi. Iya, itu kan enggak punya peri kemanusiaan sama sekali. Jauh. Itu contoh kecil saja. Kira-kira susah nggak untuk melakukan gitu ya? Dalam artian, kembali lagi ya, pertanyaan saya sebenarnya di awal itu bagaimana kita ini memekakan diri ya. Baik. Ke depan ini juga nggak akan lebih baik gitu kan istilahnya ya. Dari sisi kemanusiaan, dari sisi apapun, mungkin ekonomi mungkin ya, kita melihat dari sisi itu ya. Cuman ini kan sebetulnya ada suatu opportunity kan, bahwa kita ini boleh diberi kesempatan mungkin dengan kondisi seperti ini oleh Tuhan untuk kita bisa lebih berperan gitu kan. Gimana, Bay? Satu statement aja sih dari saya. Jangan pernah menahan kasih Tuhan yang seharusnya itu mengalir lewat hidup kita. Kalau kita tahan-tahan, kita nggak jadi saluran berkat, mampet gitu. Tapi ini menolong kita untuk menyadari bahwa iya, saya murid Tuhan. Sebagai murid Tuhan, seharusnya kasih itu mengalir melalui hidup saya. Dan jangan berpikir, saya cuma bisa memberikan ini, saya cuma bisa memberikan itu. Pemberian kita apapun itu menjadi limpahan kasih yang terus mengalir tuh lewat kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir kaum muda, waduh bisa mengasihi lewat apa ya? Bisa ngapain ya? Seperti Pak Hari katakan, apapun. Sekecil apapun kita tergerak untuk mengasihi, lakukan. Jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus di dalam hati kita untuk mengasihi orang lain. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa mengasihi. Sekalipun kita di sekolah, kita masih kuliah, banyak cara untuk mengasihi. Kita punya peran. Oke. Pak Hari, pertanyaan terakhir Pak. Agak klasik Pak. Sampai kapan Pak mau melakukan itu? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kata saya pulang duluan. Karena bagi saya gini. Iya. Kan Tuhan tuh selalu kasih kesempatan. Cuman masalahnya kita mau ambil nggak sih? Iya kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita kadang bisa memberikan memang ikan, memang kebutuhan mereka. Tapi ada yang perlu disiapkan, mereka perlu kail. Ya disiapkan kailnya untuk mereka. Lewat jalur apa misalnya? Ya lihat, anak ini dia punya anak, ya anaknya kita adopsi, kita beasiswa, supaya anaknya bisa menjadi kail di keluarga. Kalau orang tuanya nggak bisa mungkin karena terhalang kesehatan macam-macam, ya anaknya yang kita upgrade untuk menjadi kail bagi masa depan keluarga. Jadi di situ hikmat Tuhan pasti diberikan kepada kita, supaya kita lebih efektif menolong. Saya kasih contoh di satu kotak ini ada seorang yang papanya udah meninggal, mamanya hubungannya nggak baik sama tante. Nah, anak ini anak kedua, dia punya adik, dia punya kakak. Tapi
anak yang pertama dan bungsu ikut mamanya, dekat sama kakeknya. Ya. Jadi ini dia ikut tantenya ini jahat karena tertipu. Jadi tidak bisa makan. Jadi secara ekonomi ya Pak? Ekonomi. Dan anak ini harus berhenti di SMP. Kan saya datang ke sana, kan bawa sembako kan. Iya. Terus cerita itu. Dia bilang, oke saya tunggu. Dia lagi mandi, saya tunggu. Saya dengan beberapa orang. Dia keluar, saya tanya. Kamu ingin sekolah? Serius kamu ingin sekolah? Kamu ngambil bidang apa? Aku ngambil bidang komputer ya udah. Dimasukkan ke SMK. Saya minta tolong teman-teman carikan di kota itu SMK yang terbaik. Iya. Itu yang selesai 3 tahun yang lalu. Sekarang mau selesai. Saya tanya dia, kamu mau kuliah? Udah. Itu program pribadi saya keluarga mengadopsi anak ini untuk menolong masa depan dia sendiri mau. Terus dia bilang, aduh aku gimana cara balasnya nanti. Loh, ini bukan bicara hutang budi, tidak ada dalam konsep Kristen ini. Saya bilang, kalau nanti Tuhan berkati kamu dengan masa depan yang baik, kamu harus tolong orang lain. Sekolahkan anak orang miskin. Kamu tidak perlu balas ke saya, enggak. Apa yang saya sudah lakukan untuk kamu, lakukanlah itu kepada orang. Iya. Oke. Itu harus mendasari itu. Saya katakan ya, kenapa ya banyak orang Kristen kok bergairah menerima berkat, tapi tidak bergairah menyalurkan berkat? Ya. Iya. Doanya minta berkat terus, Pak. Ini mungkin dibikin kan? Hashtag ya, bergairah ya menyalurkan berkat. Saya tulis di medsos Pak nanti Pak. Saya akan tulis Pak itu Pak. Iya betul. Kita ini sangat gereja terus berkat terus. Belajar untuk betul-betul bergairah menyalurkan berkat. Iya. Itu satu tamparan keras nih. Kita ini sering mintanya berkat terus. Tapi lupa. Berkatnya kita makan sendiri, kita tabung sendiri. Ya. Betul. Itu ya. Apakah itu suatu pelanggaran berat, Pak? Itu bukan hanya berat, itu seperti yang Yesus peragakan di dalam orang Samaria yang baik hati itu. Ya. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Karena gini lah, ada orang yang dulu hidupnya sulit. Dia bisa survive dengan cara dia mengatakan ya aku dulu bisa survive, kamu bisa survive. Nggak benar itu. Oke. Iya. Sering ya kayak itu gitu. Itu yang sering kali dipakai banyak orang. Kamu bisa survive karena anugerah Tuhan kok. Gitu. Kenapa kamu tidak mau dipakai Tuhan sebagai anugerah Tuhan untuk orang itu? Ya. Seolah-olah dia memberikan teladan gitu kan ya. Misalnya, saya dulu gini masih bisa kok. Kamu bisa dong gitu kan. Kalimatnya bagus. Memang yang kita harus waspadai, yang kita waspadai adalah bagaimana pertolongan kita itu tidak memadamkan semangat mereka untuk berjuang. Itu yang kita harus waspadai juga. Nah, saya pikir pasti kita dengan semua proses pengalaman kita dikasih hikmat Tuhan untuk menolong. Gitu. Oke. Kita udah berapa lama ya kita ngobrol ya? Panjang. Nggak terasa kan kalau gini? Nggak kerasa nih. Tapi perut saya terasa. Oke. Ini bukan karena perutnya Pak Ari ya. Tapi memang ada satu hal yang kita belajar, terutama saya juga pribadi Pak, belajar bahwa kesempatan itu selalu ada ya Pak untuk berbuat sesuatu gitu ya, atau menjadi berkat bagi sesama ya. Tergantung kita mau apa enggak gitu kan. Tergantung cara kita pernah prepare. Contoh ya. Iya. Contoh gimana Pak? Gimana? Di mobil. Itu kan kita pasti akan ketemu dengan banyak orang di jalan. Iya. Betul kan? Iya. Seringkali alasan, pangeran dompetku di belakang. Iya. Saya taruh di atas. Kapan saja saya bisa nanti. Ini tidak menjadi hambatan. Saya belajar dari apa? Dari peristiwa Abraham waktu mempersembahkan Ishak.
Dia mau menuju ke Gunung Muria itu, dia minta bujangnya nggak ikut. Ya. Kenapa? Bujangnya bisa menahan ketaatan Abraham. Dan Abraham bisa menggunakan bujangnya sebagai alasan ketidaktaatan dia. Bukan aku nggak mau mempersembahkan loh. Tanganku ditahan loh. Ya, Sama dihalang-halangi iya, gitu. seperti itu. Jadi singkirkan semua. Kita sih seringkali sengaja menciptakan penghalang supaya kita tidak melakukan ketaatan kita. Itu kan nggak berhikmat gitu. Betul Pak, setuju Pak. Saya mengalami Pak. Saya pasti mengaku juga nih. Terus terang nih. Oke Pak. Berarti bergantung kita. Kalau saya melihat point of view-nya gini Pak Hari, mungkin koreksi kalau saya salah Pak. Point of view pertama adalah kita ini seberapa kita dekat sama Tuhan sih. Untuk punya kacamata yang sama. Bagaimana Tuhan melihat gitu ya, kondisi kita gitu. Yang kedua, tadi Pak Ari katakan kesempatan selalu ada. Tinggal kita bagaimana kita mau melakukan itu atau tidak. Seperti itu ya Pak. Terus dari Bayu, jangan tahan kasihnya Tuhan itu. Supaya dia bisa mengalir gitu. Dengan dia mengalir, kalau saya umpamakan sirkulasi air, dia akan tetap bersih. Karena jalan terus alirannya. Ya semoga ini jadi suatu teguran ya bagi kita ya. Bagi saya juga. Atau peringatan juga bagi kita semua bahwa kalau kita ngomong gereja, itu bukan gereja tidak hanya gereja sebagai bangunan gitu, tapi kita masing-masing ini adalah gerejanya Tuhan gitu. Dan gerejanya Tuhan tuh hadir untuk memberikan sukacita, memberikan berkat, memberikan apapun bentuknya ya, berkat itu. Tapi ada suatu lingkungan kita bisa mempunyai suatu sukacita dan melihat bahwa ya kita ini memang anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dengan segala yang ada pada kita untuk kita salurkan gitu ya. Oke, saya sangat terberkati juga dan kiranya Sobat Podcast juga bisa terberkati dengan obrolan kita hari ini. Pak Ari, thank you banyak Pak. Sama-sama. Tuhan kasih kesehatan terus Pak. Semangat terus Pak. Bayu, kita punya project berat. Nggak berat sih sebetulnya. Asal kita mau nanggung bersama. Thank you banyak, Bang. Sama-sama. Oke. Ya, Sobat Podcast, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.